Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang transportasi senyawa melintas membran. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yezi Muharani dengan NIM 210162. Di sini saya sebagai moderator. Kelompok saya ada 8 orang. Yang pertama Anissa Koiri, Dia Zulianti, Febrian Sasabella, Preti Junita, Lisa Ayu, Silva Molipina, Sri Dwi Yulianti, dan Yezi Muharani. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Febrian Sasabella. Baiklah, di sini saya sebagai penyaji 1 akan menjelaskan tentang membran plasma atau membran sel. Pengertian membran sel atau membran plasma yaitu sebuah fitur yang dimiliki semua jenis sel manusia yang berfungsi sebagai pemisah antara lingkungan dalam sel dengan lingkungan luar sel. Adapun beberapa fungsi dari membran plasma atau membran sel yaitu 1. Melindungi bagian sel dan memberikan bentuk bagi sebuah sel. 2. Media komunikasi antar lingkungan dalam sel dengan lingkungan luar sel. 3. Melakukan seleksi terhadap zat-zat yang akan masuk atau keluar sel. 4. Sebagai reseptor terhadap rangsangan sel. 5. Tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia. Membran plasma atau membran sel juga memiliki struktur penyusun, yaitu fosfolipid, yaitu molekul-molekul penyusun. Membran sel akan berkombinasi sedemikian rupa sehingga membentuk lapisan fosfolipid rangkap atau ganda. Kedua, protein membran. Terdapat 2 jenis protein pada lapisan fosfolipid, yaitu protein integral dan protein perifer. Ketiga, glikolipid dan glikoprotein. Glikolipid adalah molekul karbohidrat yang menempel pada lemak, sedangkan glikoprotein adalah molekul karbohidrat yang menempel pada protein. Yang keempat, kolesterol. Untuk menjaga kestabilan fosfolipid dalam segala keadaan. Yang kelima, sitoskeleton. Fungsi utama dari sitoskeleton ini untuk mempertahankan bentuk dan posisi organel-organel sel. Baiklah, di sini saya sebagai penyaji 2 akan menjelaskan tentang transport pasif. Transport pasif merupakan transport ion, molekul, dan senyawa yang tidak memerlukan energi untuk melewati membran plasma. Transport pasif mencakup osmosis, difusi, dialisis, dan filtrasi. Yang pertama ada osmosis. Osmosis yaitu perpindahan molekul air melalui selaput semipermeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat. Yang kedua ada difusi. Difusi merupakan proses pergerakan acak partikel-partikel seperti atom, molekul, gas, cairan, dan larutan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah hingga mencapai tahap kesetimbangan. Yang ketiga ada dialisis, yang mana dialisis ini adalah pemisahan partikel zat terlarut kristaloid yang berdiameter kurang dari 1 nanometer, seperti ion, glukosa, oksigen, dengan berdifusi melalui membran yang permeabel untuk partikel tersebut. Yang keempat ada filtrasi. Filtrasi adalah kekuatan gerakan air dan molekul yang dapat berdifusi melewati membran plasma akibat tekanan mekanik atau tekanan cairan yang tinggi, misalnya tekanan hidrostatik atau tekanan darah. Selanjutnya, transport aktif. Transport aktif ini memerlukan energi untuk membawa molekul dari satu sisi membran ke membran lainnya. Transport aktif dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu pompa ion, kotransport, dan endositosis. Yang pertama, pompa ion. Apa itu pompa ion? Pompa ion adalah transport ion melewati membran plasma yang melawan gradien konsentrasi. Lalu, kotransport. Kotransport ini adalah suatu zat yang mengaktifkan transport zat lain melewati membran plasma. Yang terakhir, endositosis dan eksositosis.
Endositosis dan eksositosis ini adalah transport makromolekul seperti protein, polisakarida, atau asam nukleat dengan membentuk lipatan membran plasma. Baik, itulah penjelasan materi dari kelompok 4. Jadi, dapat kita simpulkan, transport melintas membran ini adalah mekanisme atau proses keluar masuknya molekul melewati membran sel. Berbagai macam molekul seperti glukosa, oksigen, dan karbon dioksida senantiasa harus melewati membran sel terlebih dahulu. Nanti dia akan keluar masuk sel dan membentuk proses metabolisme. Lalu, membran sel terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah transport membran aktif, yang mana dia memerlukan energi. Kemudian ada transport membran pasif, yang mana dia tidak memerlukan energi. Baiklah, cukup sekian dari penjelasan dari kelompok 4. Bila ada kurang, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.